Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Pembahasannya minggu ini adalah persamaan akuntansi 2, maksudnya lanjutan dari minggu lalu gitu ya. Kita akan membahas tugas dari minggu lalu, terus kemudian ada tambahan materi sedikit tentang kelanjutan dari persamaan dasar akuntansi ini. Oke, ini adalah tugas ilustrasi soal yang diberikan untuk tugas teman-teman minggu lalu. Oke, kita langsung ke jawabannya. Oke, ini adalah jawabannya. Kita akan review sedikit. Untuk ilustrasinya, pada tanggal 1 Maret 2019, Tuan Indra memulai usaha kerajinan dengan memasukkan uang tanggal 1 Maret itu sebesar 95 juta. Yang artinya modal yang masuk adalah 95 juta. Cash yang ada di perusahaan sekarang adalah 95 juta berasal dari modal Pak Indra. Terus kemudian tanggal 3 Maret dibayar sewa pabrik untuk bulan Maret 2019. Berarti ada pengeluaran berupa bayar sewa pabrik. Di situ tidak dikatakan dalam bentuk utang, berarti dalam bentuk cash. Maka dari itu mengurangi cashnya sebesar 8 juta. Minus 8 juta. Terus kemudian modalnya juga berarti berkurang 8 juta. Terus tanggal 6 Maret dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit senilai 5 juta. Berarti beli perlengkapan kantor dengan cara utang berapa? 5 juta. Maka perlengkapannya nambah 5 juta. Ya, kertas-kertasnya itu senilai 5 juta ada di kantor. Terus utangnya nambah jadi 5 juta. Oke. Terus kemudian tanggal 10 dibayar beban iklan di surat kabar sebesar 500.000. Ya, karena nggak ada tulisannya utang berarti uangnya cash. Berarti 500.000. Ya, berkurang untuk bayar iklan. Terus kemudian kenapa nggak ada akun iklan di sini untuk Aktiva? Karena iklan itu kan sifatnya langsung habis. Maksudnya ketika contohnya si Tuan Indra ini mengiklankan sekali di surat kabar kan langsung muncul, nggak bisa disimpan. Nggak bisa disimpan terus habis berkala kan nggak bisa. Makanya dia langsung mengurangi cash dan mengurangi ekuitasnya tanpa ada yang disimpan di sini. Gitu. Terus kemudian tanggal 15 Maret Tuan Indra berhasil menjual pesanan kerajinan sebesar 33 juta. Dalam hal ini Tuan Indra belum menerima pembayarannya. Berarti penjualannya ini nggak dibayar cash tapi piutang atau masih dikreditin. Nah, maka dari itu cashnya nggak bertambah, tapi piutang usahanya yang bertambah 33 juta. Piutang usaha ini artinya konsumennya itu utang ke perusahaan untuk membeli produknya kita gitu. Sampai jangka waktu tertentu akan dibayarkan oleh konsumen. Jadi piutang usahanya nambah 33 juta, terus kemudian ekuitasnya jadi nambah 33 juta. Terus selanjutnya tanggal 17 Maret dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Maret. 6 Maret yang lalu, ya ini kita beli perlengkapan dalam bentuk utang, ya. Nah, tanggal 17 kita mau bayar. Berarti cash kita berkurang senilai utang kita tadi, yaitu 5 juta. Karena cash kita berkurang 5 juta, utang kita juga berarti berkurang 5 juta karena ini dipakai buat bayar utang. Utang buat beli perlengkapan. Kemudian kita masuk ke tanggal 22. Tanggal 22 diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Maret yang lalu sebesar 20 juta. Nah, tanggal 15 Maret yang lalu ada penjualan sebesar 33 juta.
tapi masih diutang. Nah, tanggal 22 Maret mau dibayar tapi nggak full, dibayarnya cuma 20 juta. Maka piutang usahanya berkurang 20 juta. Karena yang tadinya konsumen itu punya utang 33 juta, tapi sekarang udah dibayarin 20 juta, maka piutang usaha kan nggak lagi 33 juta ya. Jadi makanya di minus 20 juta. Nah, karena ada uang masuk dari konsumen yang bayar piutang tadi, maka dari itu akan membuat cash-nya nambah. Nambah berapa? Nambah 20 juta, karena pembayarannya tadi 20 juta, belum full, gitu ya. Terus kemudian tanggal 30, dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Berarti cash-nya berkurang 1.500.000, ekuitasnya berkurang 1.500.000. Terus kemudian, kenapa nggak ada di sini tulisannya beban listrik? Ya karena beban listrik itu bukan merupakan aset, bukan suatu hal yang bisa disimpan dan dihabiskan berkala gitu ya. Terus kemudian tanggal 31, dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Berarti secara cash ya, karena mau bayar gaji karyawan, berarti cashnya berkurang 25 juta. Ekuitasnya atau modal Tuan Indranya ini berkurang 25 juta. Nah, setelah kita jumlahkan persamaannya, maka dapatnya adalah 96 juta. Jadi masing-masing 96 juta. Oke, selanjutnya laporan keuangan. Jadi teman-teman kan pada tahu bahwa hasil dari pekerjaannya akuntansi adalah laporan keuangan. Jadi menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, kan gitu. Nah, dari persamaan akuntansi tadi, kita bisa membuat laporan keuangan. Tapi tentunya ini adalah masih laporan keuangan yang dasar, karena kita juga masih menggunakan persamaan akuntansi yang dasar. Sebelum nanti kita masuk ke persamaan akuntansi yang lebih kompleks gitu ya. Oke, kita sekarang ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu disebut juga laporan akuntansi. Karena mostly yang ngerjain adalah orang akuntansi gitu ya. Dan prosesnya adalah proses-proses akuntansi, pencatatan gitu ya, sampai menghasilkan informasi. Nah, laporan keuangan atau financial statement ini merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran dari transaksi bisnis. Nah, biasanya laporan keuangan itu terdiri dari 4. Nah, urutannya biasanya 4 ini ya. Yang pertama adalah neraca, laporannya namanya neraca atau balance sheet. Jadi, yang namanya neraca itu kan seperti timbangan. Jadi, makanya namanya balance. Ya, antara sisi kiri, sisi kanan. Sisi aktiva, sisi pasiva. Nanti ada juga di selanjutnya, pertemuan selanjutnya, sisi kredit dan sisi debit. Kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga ekuitas pemilik. Yang keempat laporan arus kas. Oke, untuk yang pertama neraca. Jadi neraca adalah laporan sistematis yang isinya adalah tentang posisi keuangan perusahaan, yaitu meliputi posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Jadi yang namanya neraca itu isinya adalah asetnya berapa, kewajibannya berapa, ekuitasnya berapa. Sebenarnya sama aja kan dengan persamaan dasar akuntansi. Hanya aja ini dibentuk dalam dalam sebuah laporan dan lebih rinci dan teratur gitu ya. Terus kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan sistematis tentang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu
terkait dengan pendapatan dan beban. Jadi namanya aja laporan laba rugi. Jadi laporan ini mau menunjukin apakah perusahaan selama beroperasi dalam jangka waktu tertentu itu mengalami laba atau mengalami untung atau rugi. Nah, gimana caranya tahu itu laba atau rugi? Gimana caranya tahu untung atau enggak? Yaitu dengan cara kita memperlihatkan pendapatan dan beban. Pendapatan tuh berarti kan penjualannya berapa dikurangi dengan pengeluarannya dia. Nah, kalau hasilnya itu positif, berarti surplus atau ada keuntungan atau laba. Tapi kalau pendapatan dikurangi bebannya itu minus, berarti dia defisit, yang artinya dia rugi. Intinya itu. Terus kemudian yang ketiga adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang menyajikan ikhtiar atau ringkasan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik perusahaan untuk satu periode tertentu. Jadi kalau laporan ekuitas pemilik atau biasanya juga laporan perubahan ekuitas itu laporan yang memperlihatkan perubahan modal yang ada dalam perusahaan. Contohnya seperti Tuan Indra tadi. Tadinya uangnya awalnya adalah 90 juta. Tapi di akhir karena udah diambil buat bayar ini, bayar itu, diambil buat keperluan pribadi Tuan Indra. Nah, jadi di situ melihat akhirnya ekuitasnya itu berapa sih sekarang dalam waktu tertentu gitu. Sedangkan yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk satu periode waktu tertentu. Jadi, karena arus kas kan ada arus kas cash inflow dan arus kas cash outflow. Nah, dalam laporan arus kas ini akan di-list semua, dilaporkan semua pengeluarannya itu apa aja, pemasukannya apa aja, cash inflow-nya apa aja, cash outflow-nya apa aja. Terus kemudian akan dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya. Mana yang aktivitas operasi, mana yang aktivitas investasi, mana yang aktivitas pendanaan. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah isi daripada neraca. Nah, dalam neraca itu ada apa aja sih? Yang pertama ada aset, ada modal, ada kewajiban. Ya, aset di sini tadi adalah aktiva, kewajiban dan modal adalah pasiva. Oke, ini pengertiannya. Aset adalah semua sumber ekonomi dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Nah, modal itu akan bertambah kalau ada tambahan investasi oleh pemilik. Jadi nambah modal, itu berarti nanti modalnya akan nambah. Terus modal juga akan bertambah kalau perusahaan mendapat laba atau mendapat keuntungan. Seperti tadi ketika ada penjualan, kan masuk ke dalam modal. Nah, berarti modal akan bertambah kalau perusahaan mendapatkan laba. Terus kemudian modal akan berkurang jika pemilik melakukan pengambilan harta. Yang kedua, perusahaan menderita rugi. Terus kemudian ketiga, kewajiban utang, jelas ya. Nah, kewajiban ini dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Maksudnya kalau utangnya jangka panjang, maksudnya jatuh temponya masih lama, biasanya semakin di bawah. Jadi kalau menulisnya itu yang paling atas adalah kewajiban atau utang yang jangka waktunya semakin dekat. Jadi yang jangka waktu jatuh temponya 1 tahun itu nanti di atas sampai paling bawah adalah yang paling lama. Terus kemudian yang kedua, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ada apa aja? Ada pendapatan dan biaya. Pendapatan itu berarti kan semua hasil penjualan dari bisnis atau dari perusahaan tersebut. Jadi kenaikan aktiva ya atau kenaikan aset sebagai akibat aktivitas penjualan produk atau jasa perusahaan. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Biaya itu sama aja dengan
biaya listrik, biaya untuk bayar SDM, biaya untuk beli mesin dan lain sebagainya, berarti masuk ke biaya. Pendapatan berarti penjualan ya. Jadi kalau mau tahu laba rugi berarti pendapatan dikurangin biaya. Ini selanjutnya adalah contoh dari format laporan laba rugi untuk Tuan Indra. Jadi teman-teman bisa ngelihat lagi soalnya. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban-bebannya. Nah, kalau teman-teman lihat di ilustrasinya, pendapatan selama sebulan, bulan Maret dari Tuan Indra ini apa aja sih? Ada 43 juta, itu didapatkan dari tanggal 12 Maret diterima uang sebesar 10 juta atas pesanan kerajinan. Berarti ada pendapatan dari pesanan jasa sebesar 10 juta. Terus kemudian diikuti pada tanggal 15 Maret, Tuan Indra juga berhasil menjual pesanan kerajinannya sebesar 33 juta. Sehingga jika di total pendapatannya adalah 30 juta, 10 juta ditambah 33 juta. Makanya pendapatan jasanya adalah 43 juta. Terus kemudian kita ngelis juga beban-beban yang dikeluarkan dalam operasional jasa dari Tuan Indra. Apa aja yang udah dikeluarkan? Yang pertama ada beban sewa, karena dia Tuan Indra ini nyewa Mas Ian ya. Berarti dia bayar senilai 8 juta pada tanggal 3 Maret ya, 8 juta untuk sewa pabrik. Makanya ada beban sewa sebesar 8 juta. Terus beban iklan tanggal 10 Maret 500.000. Ada beban listrik ya, bayar listrik tanggal 30 Maret 1.500.000. Terus kemudian beban gaji sebesar 25 juta. Terus kemudian di total bebannya adalah 35 juta. Jadi pengeluarannya adalah selama 1 bulan pengeluarannya adalah 35 juta, pemasukannya adalah 43 juta. Maka berarti kita kurangin, ternyata ada kelebihan 8 juta. Nah, ini adalah laba bersih dari Tuan Indra selama bulan Maret. Jadi berarti apakah laba atau rugi? Berarti laba. Senilai 8 juta surplusnya. Oke, selanjutnya laporan yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik atau perubahan ekuitas atau perubahan modal dari si Tuan Indra tadi ya. Jadi pengen tahu apakah modal dari Tuan Indra ini ada perubahan selama bulan Maret. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 1 Maret sebagai awal Tuan Indra memasukkan modal sebesar 95 juta. Ya. Terus kemudian dari laporan laba bersih tadi, laba rugi tadi, kita tahu bahwa Tuan Indra ini dapat laba atau dapat keuntungan sebesar 8 juta selama bulan Maret. Makanya jadi di plus 8 juta. Seperti tadi yang sudah dibilang, modal itu akan bertambah ketika ada keuntungan dari perusahaan. Yang kedua, apabila ada penambahan modal dari pemilik atau pemegang sahamnya. Terus juga modal akan berkurang jika ada kerugian. Jadi nggak untung tapi rugi. Nah, itu pasti bakal mengurangi modal. Atau enggak karena adanya pengambilan modal oleh pemilik. Oke, selanjutnya kita total ya penambahan modalnya dari Tuan Indra yaitu 95 juta tambah 8 juta yaitu 103 juta. Jadi modal yang ada di Tuan Indra ada 103 juta. Tapi kemudian kita lihat lagi pada tanggal 13 Maret Tuan Indra itu mengambil
uang tunai untuk kepentingan pribadinya sebesar 7 juta. Nah, ini akan mengurangi modal, makanya dikasih minus. 103 juta kurangi 7 juta adalah 96 juta. Jadi pada akhirnya modal akhir dari Tuan Indra adalah 96 juta. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan keuangan neraca atau balance sheet. Nah, dalam balance sheet ini, seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya ini hanya menuliskan kembali persamaan dasar dari akuntansi yang udah teman-teman buat sebelumnya. Jadi, neraca kan ingin memperlihatkan atau ingin tahu kondisi keuangan Tuan Indra sekarang seperti apa, berapa banyak aset yang dia punya, berapa banyak utang yang dia punya, dan berapa banyak modal dari Tuan Indra sekarang, itu kan per 31 Maret gitu. Dan di sini teman-teman lihat ada aktiva dan ada pasivanya. Sebenarnya ini hanya memindahkan aja ya. Jadi ada terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset tadi sesuai dengan transaksi yang udah kita buat, persamaannya cashnya tadi adalah 78 juta endingnya ya. Piutang usahanya endingnya 13 juta. Dan pelengkapannya endingnya tadi 5 juta. Terus kemudian kita total asetnya ternyata 96 juta. Kemudian di tabel sebelah kanannya kewajibannya utang usahanya 0 karena udah dilunasi. Terus kemudian yang ada sisa ekuitas pemilik sebesar 96 juta. Ya kan? Ini sesuai dengan persamaan akuntansi yang udah kita buat dan juga sesuai dengan laporan perubahan ekuitas di slide sebelumnya. Jadi kita bisa tahu total asetnya adalah 96 juta dan kewajibannya 0, ekuitasnya 96 juta, maka 96 juta. Dan di neraca ini ya sama, harus imbang antara kiri dan kanan, antara aktiva dan pasiva. Tapi bentuk pelaporannya seperti ini. Oke. Dan ini catatan. Pendapatan dan beban merupakan komponen atau item atau unsur dari laporan laba rugi. Sedangkan prive atau penarikan pribadi merupakan komponen dari laporan ekuitas pemilik. Dan aset, terus kemudian ekuitas dan kewajiban adalah komponen dari laporan neraca. Ya, oke, ini terakhir saya nggak menjelaskan dulu di laporan arus kas karena nanti ada di pertemuan selanjutnya dan emang butuh lebih banyak data lagi, jadi nggak saya ajarkan sekarang. Dilihat untuk tugas minggu depan kurang lebih sama seperti ini juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.